Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang bersama Muhammad Lahai kembali kita lanjutkan. Kali ini kita berada di darat. Hari ini kita mau wawancara Pak Bupati. Jadi Pak Bupati ini kemarin sudah di 3 atau 4 tahun terakhir ini beliau sibuk membangun sarana dan prasarana pertanian, terutama infrastruktur jalan usaha tani, pembukaan eh, lahan baru. Nah, sekarang beliau sedang menggerakkan satu motivasi kepada seluruh warganya untuk melakukan atau memproduktifkan lahan-lahan tidur. Nah, beliau menyebut gerakan ini dengan nama gerakan Ayo Menanam. Jadi di Kabupaten Tujuh Una ini setidaknya ada 5 komoditas unggulan yang sedang dan terus dipacu oleh Pak Bupati. Pertama adalah kelapa, kemudian yang kedua adalah cengkeh, yang ketiga adalah jagung, yang sekarang lagi viral adalah nilam, juga ada kakao, ada padi, dan juga ada hasil-hasil perikanan laut. Nah, sekarang kita ingin dengarkan, kebetulan sudah ada juga Bapak Kepala Dinas Pertanian. Mari sini Pak, gabung Pak. Ya. Nah, jadi kita ingin dengarkan apa saja dan apa sebetulnya tujuan Pak Bupati melakukan gerakan Ayo Menanam ini. Jadi mungkin Pak Bupati juga bisa jelaskan tentang apa saja yang telah dilakukan sejauh ini. Silakan Pak Bupati. Oke, terima kasih banyak Kakak Andika. Andika. Saya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wilayah Kabupaten Tojo Una ini, bagian daratan 6 kecamatan ini penduduknya boleh dikata 90% itu masyarakatnya petani. Hari ini, saat ini kita sudah menyiapkan semua sarana prasarana pertanian, bahkan infrastruktur lainnya, jalan ke kantor produksi kita buka, bahkan yang alat-alat canggih sudah masuk semua ini, kita sudah diberikan bantuan dari kementerian, termasuk John Deere, kemudian juga Combine, kemudian juga bantuan bibit baik dari pusat maupun bantuan dari APBD kabupaten kita. Tinggal yang kita mendorong ini bagaimana masyarakat itu harus terangsang untuk melaksanakan, ataupun masyarakat kita dorong untuk bercocok tanam atau bertani. Masih banyak lahan-lahan yang tidur yang saat ini belum dimanfaatkan. Kami terus mendorong masyarakat untuk bercocok tanam. Walaupun saat ini daerah kita masih dalam kondisi COVID-19, semangat masyarakat untuk bertani ini sangat luar biasa. Olehnya di mana-mana, mulai dari desa-desa, di kecamatan-kecamatan, kami kunjungi masyarakatnya untuk memberikan motivasi, mendorong agar supaya pertanian ini harus kita dorong. Jadi Pak Bupati sejauh ini kerjanya tiap hari jalan dari desa ke desa untuk Iya, untuk memberi motivasi kepada masyarakat. Ya, kondisi ini yang sekarang terjadi. Tapi memang banyak lahan tidur di sini Pak. Banyak sekali lahan tidur yang tidak dikelola. Kalau dikembangkan itu bisa meningkatkan nilai tukar petani. Itu pun ya, Tojo Una ini salah satunya kabupaten di Sulawesi Tengah sebagai daerah kabupaten Sulawesi ekspor jagung. Jadi Sulawesi Tengah ini hanya di Kabupaten Tojo Una itu ekspor jagung. Nah, itu pun masih banyak lahan tidur yang kita akan dorong dibuka semuanya. Kemarin 2019 produksi jagung agak gagal sedikit karena masih kena musim panas, tapi masih mencapai 80.000 ton. Wah, luar biasa. Petani khusus jagung. Walaupun di musim kering tetap ada hasilnya. Masih banyak, 80.000 ton. Luar biasa. Nah, sekarang kakak sekalian, kawan-kawan, kita ingin dengarkan bagaimana secara teknis Bapak Kepala Dinas menerjemahkan secara teknis apa yang menjadi mimpi dan gagasan Pak Bupati Tojo Una ini. Kita ingin tanya, sudah ada Bapak Kepala Dinas ini, apa tantangannya menerjemahkan gagasan Pak Bupati untuk memproduktifkan lahan tidur itu, Pak Kadis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang perlu saya pegang sekarang bahwa visi Pak Bupati itu adalah pengembangan sektor pertanian jadi ujung tombak. Jadi kalau dilihat dari potensi areal, Tojo Una-Una sangat potensi untuk pengembangan eh, pertanian. Apalagi masyarakatnya kan 80% adalah petani. Jadi seperti katakan tadi, banyak komoditi unggulan di sini yang sekarang masih potensi untuk dikembangkan. Tapi salah satu komoditi yang sekarang sudah terkenal di mana-mana yaitu jagung tadi. Jadi di Sulawesi Tengah itu kita sudah dikenal Tojo Una-Una sebagai eksportir jagung. Sebagai brand mark Ya itu. Jadi yang lain juga banyak komoditi yang lain seperti kelapa, itu komoditi tradisional. Udah punya pabrik juga Saraswati kan itu mungkin sudah ekspor. Tapi Ini sementara malah mengarah ke industri, hilirisasi ya. iya, Industri. industri. Nah, ini menarik. Jadi Tojo Una-Una ini secara diam-diam Pak Bupati ini kan tipenya bukan orang yang suka menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi karena kami datang ini ke sini karena mendengar banyak hal yang sebetulnya bisa jadi pelajaran di sini. Salah satunya adalah bagaimana Pak Bupati tidak hanya selesai di bagaimana mendorong agar lahan-lahan pertanian itu diproduktifkan, tapi juga ternyata Pak Bupati sudah membangun proses hilirisasi atau kawasan industri. Nah, Ampana Tete ini yang sekarang kita berdiri adalah salah satu pencadangan kawasan yang ke depan akan menjadi kawasan hilirisasi pertanian. Nah, bagaimana ide ini Pak Bupati sampai Pak Bupati bisa begitu cepat mendatangkan para investor Iya. untuk Jadi memang berinvestasi? setelah perkembangan jagung, masalah harga tiba-tiba menjanjikan kepada masyarakat, masyarakat berlomba-lomba menanam jagung. Akhirnya setelah penanam jagung ini kelang kabut, muka dikemanakan pasar pasarnya. pemasarannya. Sehingga kami dengan pihak DPR coba berusaha bagaimana cara supaya bisa kita datangkan investor untuk membuka gudang jagung di sini. Jadi Pak Bupati sendiri yang mencari investor untuk Kita mencari investor. luar biasa. Ya. Setelah itu mereka bilang kita survei dulu Iya. di Tojo Una. Karena Apakah layak atau tidak? layak atau tidak. Iya. Awalnya Iya. mereka tahu bahwa penghasil jagung itu cuma Gorontalo. Iya. Saya bilang Gorontalo itu jagung dari Tojo Una. Oh, Mereka tidak yakin, mereka turun ke Tojo Una. Mereka baru yakin ternyata Gorontalo itu penghasil jagung terbesar. Sumbernya dari Tojo sumbernya Una. bahan bakunya dari Tojo Una. Ya, akhirnya dengan ini yang harus publik tahu, spontanitas, ya. mereka minta mencari lahan di sini. Kita carikan lahan di sana. Akhirnya prosesnya cepat. Terus cepat terbangunlah pabrik yang ada jagung. sekarang, dan alhamdulillah sampai hari ini Iya. Tojo Una ini salah satunya kabupaten ekspor jagung. Iya, ekspor jagung. Wah, ini prestasi yang luar biasa, guys. Jadi banyak orang bilang bahwa sektor pertanian itu bukan sesuatu yang menjanjikan di saat ini. Tetapi Bapak Bupati dibantu dengan aparat-aparat dinasnya, termasuk Bapak Kepala Dinas, ini mampu membangun harapan, memotivasi para petani untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur. Dan terbukti hari ini produktivitas pertanian di Kabupaten Tojo Una mampu membuat ekonomi masyarakat bertahan di tengah COVID. Nah, apa pelajaran pentingnya bahwa sinergitas, kolaborasi, saling pengertian, dan motivasi seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu menjadi kata kunci kita bisa mengejar ketertinggalan, bisa memajukan, dan bisa bertahan dalam keadaan apapun. Oke, guys, kita ketemu lagi di bincang-bincang bersama Muhammad Lahai di episode berikutnya. Salam cek.